Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galib Ismail. Praktikan Statistika 2, tutorial Statistika 2, kelompok 16, NIM akhiran 075. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan shift 1. Untuk nomor 1, itu suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara pengguna layanan transportasi online A dan online B. Terus skor kepuasan diukur dalam skala 1 sampai 10. Jadi semakin tinggi skor, semakin puas. Terus untuk taraf signifikansinya itu 5%. Jadi yang ditanyakan adalah selidikilah apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara kedua layanan transportasi tersebut. Di sini udah ada datanya ya. Dan saya juga sudah membuat sintaksnya di RStudio. Jadi kita menyelesaikannya di software RStudio. Untuk soal nomor 1, sintaksnya seperti ini. Untuk pertama itu kita menggunakan uji Mann-Whitney atau U-test. Jadi karena saya sudah membuat sintaksnya, jadi langsung aja kita running. Oke. Di sini pertama-tama kita menginput datanya dari si skor kepuasannya dan si nilainya tadi ya. Nih. Setelah itu kalian membuat data frame-nya. Habis itu kita akan memisahkan data berdasarkan grup. Di sini sintaksnya seperti ini. Data underscore name underscore split. Jadi yang dimasukin itu ada data dan data kepuasan. Oke. Selanjutnya itu menampilkan hasil pemisahan data. Terus selanjutnya yaitu melakukan uji Mann-Whitney. Oke, di sini sudah muncul ya hasilnya, yang dimana untuk W-nya itu 79,5 dan untuk P-value-nya itu 0,0000052227. Oke, selanjutnya kita akan ke software Minitab. Nah, di sini karena saya sudah mengerjakannya, caranya itu kalian ke start terus non parametrics, pilih yang Mann-Whitney. Habis itu kalian pilih si transportasi online A dan transportasi online B. Dan untuk datanya ini saya sudah buat di Excel untuk memindahkan ke Minitab-nya. Dan di sini sudah muncul hasilnya, yang dimana untuk P-value-nya itu hasilnya sama seperti pada software RStudio. Hasilnya itu 0,00002976. Oke, kita bisa langsung lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini kita menggunakan uji chi-square. Untuk soalnya itu di sini penelitian dilakukan untuk mengetahui metode pembelajaran yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Jadi penelitian melibatkan 300 mahasiswa, pembelajaran tatap muka, hybrid dan daring penuh. Terus pemahaman mahasiswa diklasifikasikan 3 kategori: tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian hasil pengamatannya bisa kalian lihat di tabel ini dengan dilakukan uji menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Jadi apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Oke, kita langsung ke RStudio. Untuk sintaksnya seperti ini. Ya. Tuh. Jadi pertama-tama menginput jumlah mahasiswa di tiap kategori skor dan metode.
pembelajarannya. Kemudian setelah itu menampilkan matriks, habis itu melakukan uji chi-square-nya dan menampilkan hasil chi-square-nya, uji chi-square. Habis itu kalian langsung running aja. Oke. Dan di sini untuk hasilnya sudah muncul ya, yang dimana p-value-nya itu hasilnya 0,02113. Kita langsung aja ke software Minitab. Untuk software Minitab ini kita masukkan dulu datanya, ada di Excel saya sudah buat. Jadi untuk ini tinggi, sedang, rendah, terus kalian masukkan. Dan untuk yang ini itu totalnya. Untuk nomor 2 ini menggunakan uji chi-square. Jadi kalian ke start, terus ke non parametrics, kemudian pilih yang chi-square. Nah, sudah ditemukan hasilnya karena saya sudah mengerjakannya. Untuk p-value-nya itu hasilnya 0,073. Di sini desimalnya itu 3 angka di belakang koma. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam waktu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Jadi di sini terdapat pasien dibagi secara acak dalam 4 kelompok. Ada terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Habis itu dia menggunakan taraf signifikan 0,05. Terus uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 3 menggunakan RStudio. Di sini saya sudah membuat sintaksnya. Di sini untuk soal nomor 3 itu menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kita masukin tadi kelompoknya ada musik, ada yoga, ada meditasi, konseling, dan untuk terakhir itu kita masukkan sintaksnya Kruskal.test dan masukkan si kelompoknya. Habis itu kalian langsung running aja. Nah, sudah muncul ya untuk soal nomor 3, si p-value-nya itu 8,567 dan df itu 3 dan chi-square itu Kruskal-Wallis chi-square itu 21,431. Terus kita langsung ke Minitab. Nah, untuk Minitab, nah di sini sudah saya kerjakan juga untuk datanya itu kalian. Nah, ini kan untuk metodenya itu terapi musik 1, ini yoga 2, meditasi 3, dan konselingnya itu 4. Terus itu datanya kalian tinggal masukkan aja ke Minitab. Ini datanya. Terus kalian habis itu ke start, habis itu ke non parametrics, pilih Kruskal-Wallis. Untuk Kruskal-Wallisnya kita pilih yang namanya penurunan tingkat stres. Terus versus metode, dan didapat hasilnya p-value-nya itu sama seperti RStudio 0,000097205. Oke, kita bisa langsung aja ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu dalam suatu penelitian mengenai pola kedatangan pelanggan di sebuah kafe, peneliti ingin mengetahui bersifat acak atau tidak. Terus data diambil dari 15 pelanggan pertama di hari tertentu dengan tingkat kepercayaannya 95%. Jadi tentukan apakah urutan kedatangan pelanggan dianggap acak atau tidak acak. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kita akan menggunakan uji run test, yang dimana pertama-tama kalian menginstal package, run test, dan install package-nya T-Series. Untuk library-nya sama seperti install package, tinggal masukin aja. Kemudian
masukkan datanya, habis itu kita uji run testnya, run_test vektor di sini untuk sintaksnya masukkan datanya ya. Habis itu langsung aja kalian running. Tunggu. Oke. Kita tunggu. Nah, udah muncul di sini data vektor standar normalnya itu 1,3641 dan p-value-nya itu 0,1725. Selanjutnya kita ke Minitab. Set. Ke Minitab. Terus di sini untuk sampel, dan ini sampel, dan ini adalah pola kedatangannya. Kalian tinggal masukkan ke Minitab. Habis itu kalian ke start, habis itu pilih yang non parametrics, terus pilih yang namanya run test. Kemudian untuk yang dipilih variabelnya itu pola kedatangan. Nah, habis itu kalian langsung muncul hasilnya untuk p-value-nya itu sama sebesar 0,1725 seperti pada software RStudio. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 5. Di sini 11 pasien dan tekanan darah pasien itu diukur sebelum program olahraga dan setelah program olahraga selama 1 bulan. Jadi yang dicari itu apakah program olahraga tersebut efektif untuk menurunkan darah pasien. Oke, kita langsung aja ke RStudio. Untuk RStudio kita soal nomor 5 ini kita menggunakan uji Wilcoxon ya. Jadi untuk data yang dimasukkan itu data sebelum dan setelahnya, sebelum olahraga dan setelah olahraga. Ya, maksudnya sebelum program dan setelah program. Kemudian habis itu masukkan sintaks Wilcox.test. Jadi masukkan di dalam kurung ini sebelum dan setelah programnya. Untuk periodnya true. Kalian langsung running aja. Set. Oke. Nah, ini udah muncul ya. Untuk V-nya itu 65 dan p-value-nya itu 0,00436. Oke, kita langsung ke software Minitab. Nah, untuk software Minitab ini setelah data kalian sebelum dan setelah program datanya udah dimasukkan ke Minitab, sebelum ke langkah metodenya kita perlu ke kalkulator, terus pilih untuk mencari hasil itu untuk selisih, dan perhitungannya itu setelah program dikurangin dengan sebelum program, dan ini hasilnya. Habis itu klik OK, hasilnya muncul ini untuk selisihnya. Terus kalian ke start, terus pilih non parametrics, habis itu pilih yang one sample Wilcoxon, terus kalian pilih variabelnya yang selisih. Terus habis itu sudah muncul, kalau sudah klik OK sudah muncul hasilnya untuk value-nya itu sama 0,00510. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 6, sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa. Terus pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Terus taraf signifikansinya itu 0,05. Jadi yang kita cari itu apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Oke. Untuk soal nomor 6 sintaksnya seperti ini. Untuk nomor 6 ini kita menggunakan uji Friedman. Di sini untuk datanya itu ada sebelum program, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Kalian langsung aja run. Oke, sudah masuk. Habis itu ke Friedman testnya untuk menampilkan hasilnya. Jadi untuk hasilnya itu si Friedman-nya itu chi-square-nya sama dengan 16, DF-nya 2, dan p-value-nya itu 0,0003355. Oke, kita langsung ke software Minitab. Untuk software Minitab, datanya itu hasil pengukuran periode dan sampel. Di sini saya juga sudah membuatnya. Ini hasil pengukuran periode dan sampelnya. Terus kalian ke
start non-parametrics, terus pilih yang Friedman test. Oke, untuk variabel itu hasil pengukuran versus periode dan sampel. Untuk hasilnya p-value-nya itu sama seperti di RStudio ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita langsung aja ke soal terakhir, yaitu soal nomor 7, yang dimana disajikan sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian dilakukan terhadap 15 pasien dan memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikasinya itu 0,05. Terus lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Oke, untuk datanya ini untuk soal nomor 7 ya. Terus di sini kita langsung aja ke RStudio. Nah, di sini saya sudah membuat sintaksnya, yang dimana untuk soal nomor 7 ini menggunakan metode atau uji mood median test. Jadi untuk pertama menginput data, untuk datanya itu ada layanan, skor, layanan dan skor. Untuk layanan kan ada rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Untuk skornya kalian tinggal masukkan saja skor yang tadi, ini skor kepuasannya. Habis itu ingin menampilkan box plot dasarnya, jadi kayak ada gambar box plotnya itu supaya lebih jelas dan mudah dipahami ya. Kemudian menginstal dan mengaktifkan package-nya, install package. Kemudian akhirannya itu sintaksnya menguji mood mediannya dengan sintaks mood.medTest. Terus kalian tinggal masukkan data-datanya. Oke, kalau sudah kalian langsung aja running. Oke. Nah, udah muncul ya. Yang dimana untuk X square-nya itu 10,179, DFV itu 2, dan P-value-nya itu 0,006162. Dan untuk box plotnya seperti ini. Untuk IGD, rentang skor kepuasannya berada di sini. Terus juga rawat inap, skor kepuasannya berada di rentang 35, antara 35 dan 40, dan rawat jalan skor kepuasannya ini ada di rentang antara 40 sampai 45. Terus kita langsung aja ke software Minitab. Nah, di sini untuk Minitab kalian datanya yang dimasukkan itu skor kepuasan dan jenis layanannya. Oke, saya sudah membuatnya juga di Excel. Nih, jenis layanan dan skor kepuasan. Habis itu kalian ke Start, terus non-parametrics, pilih yang median test. Nih, mode median test. Habis itu untuk variabel itu skor kepuasan versus jenis layanannya. Klik OK. Setelah itu sudah muncul hasilnya. Untuk p-value-nya itu 0,006. Di sini desimalnya lebih dikit ya, karena 3 angka di belakang koma. Tapi kurang lebih hasilnya itu sama seperti di RStudio. Oke, untuk itu sekian, terima kasih.